Halo, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 bersama saya sendiri. Saya Tiara dengan NIM F12512210118 dan bersama dua rekan saya yaitu Ronaldo dengan NIM F12512211039 dan Arman F12512211011. Pada kesempatan kali ini kami menjelaskan tentang implementasi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan dari video ini dibuat yaitu untuk memenuhi mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Di sini kami membahas tentang implementasi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Baiklah, langsung saja. Siapa sih Ki Hajar Dewantara ini? Nah, beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Pakualaman. Lahir di dalam sebuah keluarga keraton Yogyakarta, beliau adalah anak dari Gusti Pangeran Harya Sordjaningrat dan cucu dari Pakualam III. Beliau mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara dan melepas gelar bangsawan yang dimilikinya pada tahun 1922. Dengan status keluarganya tersebut, beliau mendapat kesempatan untuk menempuh pendidikan di sekolah dasar Belanda, yaitu Europeansleer School. Lalu melanjutkan pendidikan ke sekolah dokter, yaitu Bumiputra Stovia, namun tidak menamatkan pendidikan tersebut karena jatuh sakit. Tidak menamatkan studi di Stovia, Ki Hajar Dewantara mulai bekerja sebagai wartawan dan penulis di sejumlah surat kabar, yaitu diantaranya Midden Java, The Express, Kaum Muda, dan Tarja Timur. Tidak hanya aktif di dunia jurnalis, Ki Hajar Dewantara juga mulai aktif dalam organisasi sosial dan politik, salah satunya Budi Utomo. Dalam organisasi ini, beliau berperan aktif pada bagian propaganda dalam rangka membangun kesadaran rakyat Indonesia akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Adapun teori pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan bahwa melihat manusia lebih pada sisi kehidupan psikologinya. Menurutnya, manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta, karsa, dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya secara seimbang. Pengembangan yang terlalu menitik beratkan pada satu daya saja akan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakat. Nah, peran para guru hendaknya menjadi pribadi yang bermutu dalam kepribadian dan kerohanian. Baru kemudian menyediakan diri untuk menjadi pahlawan dan juga menyiapkan para peserta didik untuk menjadi pembela nusa dan bangsa. Dengan kata lain, yang diutamakan sebagai pendidik pertama-tama adalah fungsinya sebagai model atau figur keteladanan. Baru kemudian sebagai fasilitator atau pengajar. Ki Hajar Dewantara juga pernah melontarkan konsep belajar 3 dinding. Yang dimaksud belajar dengan 3 dinding bukanlah belajar di kelas dengan jumlah dinding 3 buah. Namun dalam arti salah satu dari 4 sisi dinding tidak ada, tetapi konsep sekedar teori dan praktek di sekolah, tetapi juga belajar menghadapi realitas dunia. Sekolah dan dunia menurut juga kepada siswa jika tidak sungkan-sungkan menanyakan apa saja hal yang tidak diketahuinya tentang dunia kepada guru mereka masing-masing.
Tujuan dari konsep ini agar para lulusan sekolah dapat mampu hidup dan bisa berbuat banyak setelah lulus dari sekolah. Nah, berikut pandangan Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan. Ada beberapa falsafah yang dikemukakan oleh beliau tentang pendidikan, yaitu segala alat usaha dan juga cara pendidikan harus sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, kodratnya itu tersimpan dalam adat istiadat setiap masyarakat dengan berbagai kekasan yang semuanya itu bertujuan untuk mencapai hidup tertib dan damai. Berikutnya, adat istiadat sifatnya selalu berubah-ubah, dinamis. 4. Untuk mengetahui karakteristik masyarakat saat ini, diperlukan kajian mendalam tentang kehidupan masyarakat tersebut di masa lampau, sehingga dapat diprediksi kehidupan yang akan datang pada masyarakat tersebut. Yang terakhir yaitu perkembangan budaya masyarakat akan dipengaruhi oleh unsur-unsur lain. Hal ini terjadi karena pergaulan antar bangsa. Di sini ada juga implementasi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mencakup manusia merdeka adalah tujuan pendidikan taman siswa. Merdeka baik secara fisik, mental, dan kerohanian. Namun kemerdekaan pribadi ini dibatasi oleh tertib damainya kehidupan bersama, dan ini mendukung sikap-sikap seperti keselarasan, kekeluargaan, musyawarah, toleransi, kebersamaan, demokrasi, tanggung jawab, dan disiplin. Sedangkan maksud pendirian taman siswa adalah membangun budayanya sendiri dalam hidup sendiri dengan mengembangkan rasa merdeka dalam hati setiap orang melalui media pendidikan yang berlandaskan pada aspek-aspek nasional. Kita perlu menyadari bahwa tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia muda. Pendidikan hendaknya menghasilkan pribadi-pribadi yang lebih manusiawi, berguna dan berpengaruh di masyarakatnya, yang bertanggung jawab atas hidup sendiri dan orang lain, yang berwatak luhur dan berkeahlian. Landasan filosofinya adalah nasionalistik dan universalistik. Nasionalistik maksudnya adalah budaya nasional, bangsa yang merdeka dan independen, baik secara politis, ekonomis, maupun spiritual. Universal artinya berdasarkan pada hukum alam atau natural law. Segala sesuatu merupakan perwujudan kebahagiaan, keadilan, kedamaian tumbuh dalam diri manusia. Suasana yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan adalah suasana yang berprinsip pada kekeluargaan, kebaikan hati, empati, cipta kasih, penghargaan terhadap masing-masing anggotanya. Maka hak setiap individu hendaknya dihormati. Pendidikan hendaknya membantu peserta didik untuk menjadi merdeka dan independen secara fisik, mental, spiritual. Pendidikan hendaknya tidak hanya mengembangkan aspek intelektual, sebab akan memisahkan dari orang kebanyakan. Pendidikan hendaknya memperkarya setiap individu, tetapi perbedaan antara masing-masing pribadi harus tetap dipertimbangkan. Pendidikan hendaknya memperkuat rasa percaya diri, mengembangkan harga diri. Setiap orang harus hidup sederhana, dan guru hendaknya rela mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadinya demi kebahagiaan para peserta didiknya. Peserta didik yang dihasilkan adalah peserta didik yang berkepribadian merdeka, sehat fisik, sehat mental, cerdas, menjadi anggota masyarakat yang berguna, dan bertanggung jawab atas kebahagiaan dirinya dan kesejahteraan orang lain. Metode yang sesuai dengan sistem pendidikan ini adalah sistem Among, yaitu metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asah dan asuh, care and
indication based on love. Yang dimaksud dengan manusia merdeka adalah seseorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaannya dan yang mampu. Baiklah, sekian presentasi dari kami, yaitu kelompok 6. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan komen.